Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bima Farhanafi dari kelas 11.1 Mekanikal dengan nomor presensi 6. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek website saya yang berjudul Vera Svetlana. Vera Svetlana sendiri adalah website multifungsi yang saya rancang untuk mempermudah pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas seperti membantu pengguna dalam mengerjakan tugas, membantu pengguna untuk mengecek apakah fitur ini atau konten tersebut deteksi sebagai AI, konten AI, kemudian membantu pengguna untuk mendownload berbagai video, audio dari berbagai platform lainnya. Setelah Svetlana sendiri adalah website yang multifungsi berbasis integrasi API, di mana website ini dirancang untuk berkomunikasi dengan server pihak ketiga dengan cara kerja di mana website tersebut diintegrasikan dengan framework Node.js dan juga Laravel untuk berkomunikasi dengan aplikasi pihak ketiga, di mana website sekelas Svetlana ini didukung oleh NoXR Kreatif. NoXR Kreatif adalah platform pihak ketiga yang menawarkan berbagai fitur, berbagai tools, berbagai kemudahan akses sebagai developer untuk merancang, membuat, dan juga mengintegrasikan API ke dalam website tersebut, di mana NoXR ini memiliki banyak sekali fitur yang sangat berguna bagi saya, seperti mendeteksi konten AI, downloadan video, dan sebagainya. Baik, menjelaskan alasan membuat website tersebut. Mungkin kalian pernah bertanya, gimana kalau ada website yang dimana website tersebut itu bisa melakukan banyak hal dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. Atau kalau kalian pernah berpikir, gimana kalau kita memiliki sebuah website di mana website tersebut bisa kita gunakan sebagai teman curhat dan teman untuk belajar dan sebagainya. Intinya bagaimana kita bisa memiliki, kita bisa menemukan website multifungsi di mana kita menggunakan perintah dapat menjalankan beberapa fungsi dalam website download dan sebagainya. Kemudian website ini saya buat berdasarkan keinginan saya untuk memperluas audiens sebagai WhatsApp bot developer. Saya ingin meraih jangkauan audiens yang lebih luas, di mana website ini berperan sangat penting untuk mempromosikan website saya dan juga menghindari kemungkinan ketika bot WhatsApp sudah terkena banned oleh pihak WhatsApp, saya dapat menggunakan website ini untuk tetap melayani pengguna. Selanjutnya saya akan mengoperasikan bagaimana website ini bekerja. Sebelumnya, ini adalah tampilan home website di mana user dapat melihat berbagai bukan dokumentasi ya, berbagai informasi dasar mengenai website tersebut. Perkenalkan, Vera Svetlana. Di sini saya menggunakan library yang bernama Type.js. Type.js ini adalah library di mana kita bisa membuat animasi mengetik tanpa harus capek-capek mengcoding. Karena apa? Library ini dapat digabungkan dalam satu HTML menggunakan JVM atau external CSS. Ini sudah satu paket dengan webkitnya JavaScript. Kemudian di sini ada informasi dasar mengenai pengembangan website ini, yang dimana seperti yang saya jelaskan tadi, pengembangan website ini berbasis integrasi API, di mana website ini dalam pengembangan untuk menyediakan berbagai fitur yang dapat mempermudah kehidupan pengguna. Fitur utama kami untuk menciptakan platform bersifat multifungsi. Artinya, website ini tidak hanya berfokus pada satu jenis layanan saja, tetapi dapat menyediakan berbagai macam fitur yang saling melengkapi. Fitur-fitur yang kami rencanakan akan terus berkembang dan mencakup berbagai kebutuhan pengguna. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap fitur yang ditawarkan
tidak hanya berguna, tapi juga memberikan kenyamanan dan kemudahan. Salah satu keunggulan utama yang kami tekankan adalah kemampuan website ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penggunanya secara cepat dan responsif. Website ini didesain dengan teknologi terkini, di mana kami sangat-sangat menekankan kenyamanan pengguna bagi segala usia, seperti untuk kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kami memanfaatkan teknologi integrasi API ini selain untuk digunakan sebagai interaksi pengguna, kami juga memanfaatkan teknologi ini sebagai sarana dalam membangun website ini. Untuk update desain, kami akan terus mengembangkan berbagai interface atau UI dari website ini sesuai dengan saran dan kritik pengguna kami. Kemudian, untuk keamanan dan kebijakan pengguna, kami sangat memprioritaskan privasi dan keamanan bagi pengguna-pengguna yang sedang menggunakan website ini. Di mana untuk pendaftar akun, kami akan melakukan enkripsi data sebagai yang akan saya contohkan nanti. Dalam pengembangan ini, saya berharap saya dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menggunakan website tersebut, website Vera Svetlana, dapat digunakan oleh kalangan luas, tidak hanya di berbagai daerah, tidak hanya di berbagai wilayah, tidak tergantung kondisi waktu, tempat, dan waktu. Website ini dapat digunakan dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Copyright 2024, Living Ngebang, nama Soko Fesnel, yaitu saya, nama samaran, dan komunitas saya bernama Vera Svetlana White Network, didukung oleh NeoSR Kreatif. Selanjutnya, untuk melakukan registrasi pengguna, kita dapat mengklik pada bagian navbar di sebelah kanan layar. Dalam form register ini, kita akan menjumpai nama, alamat email, dan password. Untuk nama, kalian bisa mengisi berbagai macam nama yang dapat digunakan sebagai username dari database bot. Kemudian, alamat email digunakan untuk proses login dan juga logout. Password sendiri kalian bisa menggunakan password minimal 8 karakter. Saya contohkan, saya akan mendaftarkan pengguna saya sebagai Yasin. Dengan alamat, saya menggunakan alamat ajak karena ini tidak terkait dengan verifikasi O2 out untuk Google. Mungkin kedepannya saya akan mengembangkan verifikasi O2 out untuk Google dan mempermudah proses login dengan sekali klik. Di sini saya akan menggunakan alamat email 35yasin@gmail.com. Sebagai contoh, ini adalah alamat email dummy, di mana jika alamat ini ditemukan, saya mohon maaf untuk pihak terkait. Lalu untuk password, saya gunakan password yang simpel saja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu kita dapat melakukan registrasi dengan menekan tombol register. Nah, untuk melakukan proses login, di sini ada alamat email dan juga password. Untuk alamat email, kita coba yasin35yasin@gmail.com dengan password 123456778. Nah, tapi ada yang menarik di sini. Di sini ada opsi ingat saya untuk mengingat jika kita sudah login sebelumnya dengan menyimpan cookies dalam website kita dan menyimpannya ke dalam database. Kemudian, untuk lupa password ini masih dalam proses pengembangan, di mana password ini akan mengirimkan token reset ke alamat email kita. Namun, saya masih belum menemukan dependensi untuk mengirim email dalam Laravel.
Untuk login, kita dapat mengklik login, form login, button login. Di dalam tampilan website utama, yaitu inti conversation, di sini saya menerapkan sistem animasi mengetik tadi, Type.js, dalam percakapan ini. Dalam menu navbar sebelah kiri, atau bisa kita sebut sidebar sebelah kiri memuat tab baru, info, dan fitur, index, dan fitur. Nah, untuk kategori indeks, di sini ada tab baru untuk meriset yang sudah kita lakukan. Kemudian ada info untuk melihat menu apa saja yang disediakan oleh website ini. Untuk informasi menu, di sini saya memiliki kategori AI, yaitu set anime art untuk mengenerate gambar anime dengan menggunakan tulisan. Jadi ini adalah gambar atau art generator, anime art generator menggunakan prompt. Kemudian ada AI. AI ini adalah sebagai analogi, kita memiliki sebuah teks, namun kita curiga teks adalah teks yang mengandung karakter atau unsur AI, kita bisa mengetik teks tersebut dalam website ini. Kemudian ada .ai, ini adalah integrasi dari ChatGPT 4.0. Kemudian untuk fitur ini, kami memiliki media downloader, di mana media downloader ini bisa mendukung untuk mendownload video YouTube, video Facebook, video Instagram, Twitter, dan TikTok. Namun kedepannya saya akan mengintegrasikan lebih banyak lagi sebagai universal media downloader yang dapat digunakan untuk mendownload berbagai media seperti video, audio, aplikasi, dokumen, dan sebagainya. Untuk panduan penggunaan media downloader ini, yaitu kita dapat memasukkan URL, misalnya kita masukkan URL YouTube dalam form pengisian link tersebut. Lalu ada kategori di mana ini adalah video atau audio. Nah, untuk kategori video, ini saya menggunakan fungsi untuk mendownload dari atas. Atas itu adalah resolusi tertinggi, untuk ke bawah jika gagal tidak ditemukan. Dari resolusi tertinggi sampai ke resolusi terendah. Saya contohkan. Di sini API akan mengirim request ke dalam backend server Node.js, di mana di sini URL sudah diterima dan sedang diproses oleh sistem. Ya, sedang diproses oleh sistem. Di sini sudah muncul untuk datanya. Nah, bagi yang bertanya apakah kita bisa mengcustom kualitasnya, jawabannya tidak, karena hal tersebut masih sangat rumit untuk saya pelajari di saat ini. Kita bisa mengeklik file 1 untuk mendownload file tersebut. Kita klik. File tersebut sudah bisa didownload dan bisa ditampilkan dalam Tuli dan tunarungu. Kira-kira mana kata yang lebih baik untuk diucapkan pada teman-teman kita yang tidak bisa mendengar? Nah, fitur ini selain menjangkau YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok, saya sedang mengerjakan untuk dapat menjangkau Mediafire. Saya contohkan untuk yang Instagram. Kita gunakan Reels Random atau Homepage Random, FYP Random. Lalu kita masukkan ke dalam website ini. Kita klik download. Kita tunggu. Nah, kalau di dalam postingan Instagram kan kita bisa mengupload dari satu postingan. Nah, untuk website ini mendukung berbagai postingan, multiple posting, agar kita bisa mendownload banyak file tanpa hanya sekali klik. Platform terdeteksi Instagram karena struktur respon dari Nelser API
tidak mensertakan judul, jadi judul tidak berjudul. Untuk durasi tidak diketahui karena ini filenya campur dengan JPG dan MP4. Di sini ada file 1, 2, sampai 7. Berarti dalam postingan tersebut ada 7 postingan. Yang pertama, coba kita download. 残念ですが、politely delivers disappointing. Sudah bisa. File 2 yang JPG, kita bisa download juga, dan kita bisa tampilkan. File 3 dan seterusnya juga bisa. Namun untuk menghemat penyimpanan server ini, kami akan mendownload beberapa file saja. Tidak mendownload semuanya. Karena ini adalah PC server yang memerlukan lalu lintas data yang cepat. Kemudian, kita akan coba conversation. Bagaimana? Saya memiliki pertanyaan. Bagaimana kalau kita mengetik tanpa menggunakan perintah yang ada di info tadi? Nah, jawabannya, kita bisa melakukan percakapan tanpa harus menggunakan perintah. Semisal, saya coba menyapa bot ini. Hai. Nah, untuk responnya ada Hi, how can I help you today? Ini adalah standar dari Gemini. Siapa pembuatmu Nah, ini adalah hasil dari training AI dilakukan oleh TensorFlow dan didukung oleh Google. Jadi, ketika kita menanyai siapa pembuatnya, jawabannya akan saya adalah model bahasa besar yang dilatih oleh Google karena ini berbasis Gemini. Kemudian kita coba, misal aku lagi kesusahan nih, gimana cara menyelesaikan sebuah soal atau sebuah permasalahan. Semisal kita memiliki permasalahan kita tidak bisa memasak nasi goreng. Bagaimana cara membuat nasi goreng? Kita coba masukkan fontnya, kita coba, lalu kita scan. Untuk responnya ini berbasis render. Jadi respon ini akan dikirim ke dalam backend, kemudian diproses. Sama seperti fitur-fitur yang lain. Berikut cara membuat nasi goreng dengan beberapa variasi. Ini sudah bisa. Mungkin penonton mau coba, silakan. Karena ini saya tidak tahu karena saya lebih suka resep saya sendiri ya. Nah, untuk fitur selanjutnya yang akan saya demonstrasikan adalah ini fitur untuk mengenerate gambar AI. Kita coba ini art. Kita coba prompt yang sudah saya sebelumnya ya. Atau mungkin kita akan melakukan 2 kali pemanggilan. Yang pertama dengan menggunakan prompt yang sudah disediakan dari history saya sebelumnya. Yang kedua, kita menggunakan prompt baru yang di-generate langsung oleh chatbot. Yang pertama, an anime style illustrator of a young girl, long brown hair, and golden brown eyes, showing a fearful and anxious expression, biting her nails, her hands, close to her face. Oke, kita akan coba. Oh, nampaknya ada kesalahan di server. Error code 429. Error code 429 ini adalah error code di mana too many request yang disebabkan oleh banyaknya requestan atau lalu lintas yang sedang berjalan di server pihak ketiga. Jadi, server NeoXR ini untuk fitur anime generatornya masih mengalami kendala di mana terlalu banyak request. Error code 429. Fitur ini masih dalam perbaikan, mungkin kita akan coba fitur lain. Untuk fitur yang kita akan deteksi adalah
fitur is AI. Fitur is AI ini kita akan menggunakan karya sastra dari cerpen saya. Kita akan coba. Empat koma 16% tulisan AI, 100% tulisan manusia. Dengan deskripsi your text human widen. Kalimat yang dicurigai oleh AI ini adalah di pangkalan yang mana. Perlu diingat untuk fitur ini masih dalam tahap eksperimental, di mana model bahasa yang digunakan untuk mendeteksi fitur AI ini masih dalam tahap pengembangan. Ini sudah dikonfirmasi sendiri oleh NLSR. Kemudian kita akan mengetes fitur ChatGPT 4.0. Kita akan coba prompt bagaimana cara berprestasi jika diri saya memiliki ingatan jangka pendek. Ini adalah sebuah prompt yang mana membutuhkan daya kritis yang tinggi. Kita akan coba. Nah, sudah mengenerate responsnya. Ini untuk respon materi yang berat, ini dapat sangat membantu kita dalam belajar hal baru, terutama hal-hal yang belum kita ketahui dan memiliki bobot materi yang berat. Baik, untuk fitur AI ChatGPT ini integrasinya sama menggunakan NeoShar Creative. Di sini untuk hasilnya kita akan dapat membaca di mana ada beberapa tips yang dibagikan oleh AI ini, seperti gunakan teknik mnemonik, tulis dan catat, bagi tugas menjadi bagian kecil, dan lain-lain. Selain itu, untuk model ini, model chatbotnya, kita bisa gunakan untuk sebagai teman curhat. Kemudian, saya akan menjelaskan coding saya yang saya buat di sini. Dimulai dari root dan migration. Untuk migration ini, saya menggunakan database yang bernama Chatbot Completion. Chatbot Completion ini awalnya saya gunakan untuk menyimpan history, namun karena keterbatasan panjang data dari PHP MyAdmin dan juga Laravel, saya memutuskan merubah database ini menggunakan JSON lokal yang berisi GID dan completion. Kemudian dalam bagian root ini ada conversation. Conversation adalah bagian tampilan dari chatbot kita yang mengarah kepada controller, index, dan juga store. Di sini ada dua rute, yaitu rute get untuk mengambil data seperti apa, menampilkan view di mana indeks berada. Karena di dalam controller ini view index itu fungsi indeks. Nah, di dalam controller
cek kontrol ini ada fungsi index di mana di bagian pertama kode blok pertama ini ada logika if ini untuk mengecek apakah user tersebut sudah login atau belum. Jika user belum login, maka akan redirect ke dalam rute login. Jika user sudah login, maka akan mereturn view chat.index. Sebenarnya, di sini saya ingin mengimplementasikan bagaimana cara merender sun menggunakan PHP Admin. Namun karena keterbatasan database yang saya sebutkan tadi, saya tidak bisa menggunakan PHP Admin untuk merender message. Jadi sementara saya akan mencari cara bagaimana merender tersebut. Jadi untuk compact ini masih belum bisa digunakan karena saya tidak mengikut di dalam view saya. Kemudian untuk view.index ini saya menggunakan ekstensi temp yaitu layout.chat. Untuk layout.chat ini saya menggunakan HTML yang diintegrasikan dengan Blade Laravel. Untuk konfigurasi headnya saya menggunakan Bootstrap, Type.js, dan Auto Render JS. Auto Render ini digunakan untuk merender animasi yang ada di dalam browser. Kemudian ada font Google.api. Ini adalah font yang digunakan untuk berbagai macam simbol atau simbol outline seperti simbol info, chat baru, dan media downloader. Ini saya menggunakan font Google.api. Kemudian untuk icon webnya ini saya menggunakan gambar yang saya buat sendiri. Kemudian untuk style sheet atau CSS nya saya menggunakan Bootstrap. Bootstrap. Untuk style custom saya sendiri ini untuk menyesuaikan desain hero tersebut, ada body, sidebar, dan mungkin kalian bisa lihat ya. Nah, di sini saya menggunakan selektor berupa media, di mana jika media lebih kecil daripada 768 pixel, maka dia akan menggunakan style CSS yang lain. Yang pertama, di bagian sidebar ada perubahan yang disesuaikan untuk tampilan mobile. Dimana untuk sektor mobile ini menggunakan icon berupa tombol disertai icon yang dapat toggle atau di trigger menggunakan sentuhan layar menampilkan sidebar. Kemudian untuk chat container sendiri saya menyesuaikan agar tidak berantakan atau tidak menembus layar karena sebelumnya di dalam situs desktop style tersebut menembus layar. Untuk animasinya saya menggunakan animasi opasitas dengan gaya animasi yaitu dari kiri ke kanan atau translate X dari 180 derajat ke 0. Untuk loader ini, script tersebut saya dapatkan dari salah satu teman saya yang bernama Gian. Gian memberikan saya untuk loader ini untuk membuat animasi loading seperti ini ya. Kemudian untuk bagian HTML-nya ada toggle button toggle ini. Kemudian untuk kontainernya saya menggunakan build content atau extends tadi. Index.php. Ini menggunakan section dengan nama konten tadi, menggunakan extends layout.chat. Di sini sudah saya sesuaikan juga untuk fiturnya. Yang pertama ada drop down menu ini
ada fitur logout, di mana logout form ini digunakan untuk logout dan juga menghapus akun. Yang mengarah ke rute hapus akun. Dan untuk formulir chatnya, ini ada ID chat form, di mana ID ini akan di-select, dicari oleh dokumen get element by ID. Message input ini kemudian diproses dalam di bawah untuk fungsi send message. Untuk alur kode send message ini, pertama ada variabel bernama untuk link text. Link ini untuk mendeteksi teks kita apakah mengandung link. Yang pertama ada URL regex ya, untuk sebagai selektor apakah inputan kita mengandung link. Lalu di sini dia akan membuat variabel elemen HTML berupa href dengan link kita. Kemudian selanjutnya ada variabel message list dan CID. CID ini menggunakan fitur autentikasi tadi untuk mengecek nama pengguna. Untuk send message sendiri, alurnya adalah ada beberapa selektor di sini untuk mendeteksi apakah kita mengirim gambar. Jika terdeteksi dalam link yang kita kirim mengandung .jpg, .jpeg, PNG atau GIF, maka akan dirender dengan menggunakan ING. Dan menggunakan teks ini ya. Kemudian selanjutnya untuk mengirim pesan ada beberapa format yang saya tambahkan sini seperti user avatar. User avatar ini akan berisi fungsi untuk mengupload gambar profil user. User avatar ini menggunakan sistem langsung render di dalam script, di mana inner HTML akan di-replace menggunakan ING yang berisi profil user. Untuk profil user sendiri masih saya belum integrasikan dengan database, jadi untuk defaultnya masih user biasa. Lalu message container, kemudian username saya menggunakan autentikasi yang saya dapatkan dari Stack Overflow untuk menggunakan autentikasi. Untuk Laravel 6 ke atas, saya mengintegrasikan fitur login logout ini menggunakan ini Composer, Require, Laravel UI, dan juga PHP, Application UI, View, dan Out. Ini adalah serangkaian perintah untuk membuat fitur autentikasi yang otomatis menciptakan out folder dalam view dan juga controller. Kemudian dapat kita customisasi untuk disesuaikan dengan platform kita. Untuk selanjutnya ada register. Ini untuk tampilan kodenya, saya akan menampilkan tampilan kodenya dengan value nama, jadi nama GID, alamat email. Untuk informasi tadi adalah saya menggunakan out. Di dalam out kita info ini berisi informasi yang dia akan menu kategori AI. Kemudian append child ini digunakan untuk mengirim atau menambahkan elemen baru dalam HTML. Untuk
fitur auto download masih dalam pengembangan. Mungkin masih belum bisa saya tes karena masih error. Jadi mohon kerjasamanya. Untuk jika kalian penasaran untuk pengembangan web selanjutnya, sudah saya buatkan domain publiknya. Nanti saya akan taruh di deskripsi video. Kemudian controllernya, di sini ada controller store, di mana store ini berfungsi sebagai engine utama chatbot kita. Di mana store ini memuat anime art, fitur anime art untuk fitur AI dan juga AI. Untuk defaultnya menggunakan chatbot tadi, yaitu parameter HTTP localhost 4000 atau backend Node.js saya chatbot dengan parameter dengan URL endpoint chatbot dengan query atau request parameter berupa text dan GID. Di sini ada function isAI. Sebenarnya ini adalah bekas rollback saya sebelumnya, karena saya memperbarui SAI digunakan dalam satu website yaitu Conversation. Jadi masih sudah tidak pakai lagi. Untuk function IO atau all-in-one downloader, sama seperti tadi untuk controller ini sistemnya, intinya dia akan melakukan panggilan kepada HTTP localhost 4000 atau Node.js backend saya. Kemudian Node.js backend saya akan melakukan request kepada aplikasi pihak ketiga yaitu NSR. Kemudian aplikasi pihak ketiga akan meneruskan datanya kepada backend saya, kemudian dirender di set controller dan ditampilkan di view. Untuk selektornya sendiri ada status platform ini. Ini adalah bagian respon dari Node.js. Kemudian di dalam backend Node.js, saya menggunakan library Express dan Course. Mungkin penonton bertanya, kenapa saya harus menggunakan backend Node.js? Karena sebelumnya, semenjak saya pertama kali berminat atau berkecimpung di bidang programming, saya menggunakan bahasa pemrograman yaitu JavaScript. Untuk JavaScript sendiri adalah bahasa pemrograman yang kompleks, namun sangat mudah untuk diintegrasikan di berbagai platform. Jadi, Express ini adalah HTTP server yang digunakan untuk menampilkan server kita, mirip seperti XAMPP. Kemudian, saya belum menemukan bagaimana cara melakukan save request menggunakan dapat melewati proses core di dalam HTTP request di dalam Laravel. Jadi saya menggunakan JavaScript ini selain karena kemudahan JavaScript atau bahasa yang sudah saya gunakan untuk memprogram, ada lagi yaitu masalah keamanan core. Di dalam Laravel ketika saya melakukan fetching request kepada domain publik, maka akan diblokir. Kemudian ada .env ini digunakan untuk melakukan konfigurasi server kita dalam file .env. Kemudian ada Axios. Axios ini adalah library JavaScript yang sangat mudah digunakan untuk melakukan request di luar website kita atau external link. Kemudian Fetch ini adalah Node.js HTTP requester berbasis Node.js yang dapat digunakan untuk mengambil data dari website eksternal. Saja menggunakan dua metode yaitu Axios dan juga Node.fetch. Kemudian ada Path atau untuk membaca data dari temporary atau database ini. Kemudian ada URL dan juga Fetch. Untuk inisialisasi saya menggunakan .env config ini untuk memuat env ini. Kemudian ada file .gitignore untuk menyembunyikan atau menyembunyikan file kita jika diakses oleh orang lain. Jadi tidak akan ketemu.
Kemudian untuk konfigurasinya adalah ada port, InfP port, saya menggunakan port 4000 di sini. Kemudian jika port tidak diisi, maka defaultnya adalah 3000. Untuk APK iki sendiri adalah APK yang saya gunakan untuk melakukan pemanggilan API di dalam website DSR. Kemudian ini adalah fungsi JSON untuk melakukan panggilan API kepada DSR. Dan untuk read history, ini adalah history database yang saya masukkan tadi, yaitu history lokal database JSON, karena keterbatasan dari PHP MyAdmin. Untuk struktur datanya berisi ID atau user kita dengan isi database berupa role dan juga part. Untuk part sendiri adalah text atau responden dari data kita. Kemudian ada fungsi set history yang menjalankan FS atau file system, kemudian menulis data ke dalam database atau mereplace datanya. Kemudian untuk app ini adalah konfigurasi dari HTTP server REST dengan localhost sebagai base URL-nya. Kemudian API. Untuk API ini base URL sendiri saya konfigurasi menggunakan API. Dengan endpoint GPG dengan request parameter akan membaca teks. Di sini saya memanggil API dari HTTPS API.nsr.my.id API GPG Flow dengan request parameter berupa query dengan value-nya adalah text dan API tadi. Kemudian saya menggunakan fitur text. Di sini saya menggunakan di dalam kode ini, blok kode ini saya menggunakan fungsi asinkron. Asinkron itu adalah fungsi yang digunakan dalam JavaScript untuk menjalankan program secara bersamaan. Jadi dalam pemrograman biasanya kan program dijalankan secara berurutan. Untuk fungsi asinkron ini dapat dijalankan secara bersamaan. Itulah mengapa di sini saya menggunakan await untuk menunggu dulu sampai kita mendapatkan respon dari API. Kemudian untuk data sendiri kita akan format sebagai JSON data atau JSON response. Kemudian untuk respon sendiri kita akan masukkan dari variabel data tadi. Untuk kode kedua juga sama, chatbot. Namun di sini ada beberapa hal yang cukup menonjol, yaitu ada URL search param untuk mencari parameter URL, di mana kita menggunakan URL search param ini karena struktur respon yang kita kirim berupa data JSON. Kemudian ada fungsi yang kita panggil tadi, yaitu read history dan save history untuk menulis data dan mengembalikan respon kepada Laravel backend atau controller kita. Untuk app.get AI doctor juga sama dan argen juga sama. Untuk untuk parameter respon dari API ini sebagai berikut. Ini adalah contoh respon dari pemanggilan API. Di sini ada creator, status, ID, judul, dan lain-lain yang sudah saya sesuaikan dalam website. Kemudian, untuk fitur I/O atau all-in-one downloader, saya menggunakan fungsi di sini digunakan untuk mendeteksi platform yang digunakan seperti Instagram, TikTok, Mediafire ini masih dalam pengembangan, Twitter, Facebook, dan YouTube, Google, dan yang terakhir adalah Threads.
Kemudian untuk laptop ini saya menggunakan banyak sekali selektor agar dapat mendeteksi apakah file tersebut bertipe video atau audio. Di sini bila kalian lihat, di sini ada beberapa selektor seperti data.video, data.foto atau data.audio. Kemudian ini untuk filenya yang berisi respon ini data ini, berisi respon data ini. Untuk selanjutnya adalah ArtGen, yaitu anime art generator. Ini saya gunakan untuk fitur membuat art agar user bisa yang tertarik belajar menggambar anime atau ingin sekedar kabut membuat art dari anime bisa menggunakan fitur ini. Mungkin sekian website yang bisa saya jelaskan. Untuk selengkapnya bisa kalian cek sendiri dengan menekan link bit.ly yang sudah saya bagikan di deskripsi video ini. Sekian, terima kasih. Saya Bima Farhanafi sebagai developer bot WhatsApp dan juga early developer web mengucapkan terima kasih dan terima kasih sudah mendengarkan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam